adalah satu tindakan yang dicela di dalam agama. Tetapi ada yang mirip dengan mujadalah, mesti dipisahkan. Mirip macam mujadalah, tapi bukan mujadalah. Mujadalah itu dilarang agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqu walau kana murran. Katakan yang hak walaupun amat susah, payah, sulit, pahit. Nah, membezakan kedua definisi ini, mujadalah dengan hak, dia ada pada niat. Oleh karenanya sebelum bercakap atau sebelum bertindak, pasang dulu niat. Niatnya apa? Kalau niatnya ingin mengalahkan orang tu, kita bercakap ni supaya kalah dia, supaya menang kita, ini mujadalah. Walaupun cara bercakapnya lemah lembut. Lemah lembut. Itu mujadalah. Kita bercakap supaya senang dia, supaya jadi kawan kita dia. Tapi niatnya tidak untuk menuntut ridha Allah, meletakkan yang hak di tempatnya, tidak. Hanya sekedar itu saja, supaya senang dia, supaya jadi kawan kita dia, supaya jangan memusuhi kita dia, itu di dalam. Makanya kita bercakap macam ini, begini, 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 begini. Ini masuk di dalam kalam lagha. Suka orang tu pada kita, tapi kita di dalam maksiat. Karena kata-kata yang kita rangkai itu untuk mencari suka dia. Besok di akhirat, di padang mahsyar, orang-orang yang seperti ini diumumkan Allah. Barang siapa hari ini yang bertindak masa di dunia ingin mencari ridha seseorang, pergilah datangi orang tu. Mintalah ridhanya. Adukanlah segala urusanmu kepadanya. Barang siapa dahulu di dunia yang segala tindakannya untuk mencari ridhaku, maka hari inilah ku berikan ridhaku kepadanya. Mintalah apa hajatmu, adukanlah apa kekuranganmu. Dalam sebuah hadis qudsi diterangkan Allah ini kepada kita. Imam Bukhari mencatitnya sebagai hadis yang berpangkat sahih. Barang siapa yang menuntut semasa di dunia, dia sibuk, dia capek, dia lihai, dia pandai, tapi yang dicarinya ridha manusia, kesukaan seseorang atau kesukaan satu kelompok, atau agar tidak diganggu seseorang dia, atau agar tidak diganggu satu kelompok dia, itulah yang diharapnya. Atau agar disukai orang ini atau kelompok ini, itu yang dicarinya. Atau agar diangkat orang ini dia, itu yang dicarinya. Maka itulah besok disuruh Allah dicarinya di akhirat. Oleh karenanya tuan-tuan, kita pastikan kecil sekalipun perbuatan kita tu, kalau niatnya dah betul, manfaat itu baik di dunia apalagi di akhirat. Dalam bertutur, dalam bertindak, ini berlaku antara mujadalah dengan qulil haq, itu dekat-dekat saja, mirip-mirip saja. Oleh karenanya dengan ilmu kita pastikan kita berangkat dari
niat yang baik untuk mengerjakan apapun. Sengaja aku makan nasi ini, makan malam nih, supaya apa? Hah? Supaya kuat beribadat kepadamu ya Allah, karena engkau suruh aku beribadat itu. Sengaja ku sekolahkan anak nih, supaya apa? Hah? Supaya dia mudah besok cari kerja, supaya diurusnya saya dah tua. Kalau pengangguran dia, walaupun diurusnya saya, nak pakai apa dibelanjanya saya tua? Salah niat itu. Kalaupun sukses anak itu, orang itu paling banternya sukses di dunia saja itu, ayah mak yang macam itu. Sukses anak itu memang udah dapat kerja, gaji besar, dibahagiakannya mak bapaknya itu di dunia saja. Lepas itu balik ke akhirat, barang siapa yang melakukan perbuatannya menuntut ridha manusia, ridha makhluk, pergilah datangi orang itu, mintalah tolongan kepadanya, mintalah hajat-hajatmu kepadanya. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu hendak menuntut ridhaku dahulu di dunia, inilah hari inilah ku bagi ridhaku. Apa awak kurang? Apa awak mau? Hari ini awak dapat. Itu yang dimaksud al-haq. Jadi kita mulakan segala sesuatunya dari al-haq. Niat yang lurus. Sengaja aku pergi ngaji ke Masjid Agung. Supaya apa? Supaya apa? Supaya aku tahu ya Allah, apa yang menjadi perintahmu, apa yang menjadi laranganmu. Karena perkara itu, mencari tahu itu, engkau wajibkan aku. Jadi aku ni pergi supaya aku dapat melakukan apa yang engkau ridai. Radiyatan mardiyah. Supaya aku dapat melakukan apa yang engkau perintah, engkau ridai. Supaya dapat aku ridha terhadap apa yang engkau takdirkan kepadaku. Karena kalau tak ada ilmu akidah, mustahil orang bisa ridha terhadap apa yang ditetapkan Allah pada dia. Memang di dalam mulut ridha, tapi di dalam hati menggerutu, bergerigi di dalam. Ini berangkat dari niat. Niat. Jadi kita keluar dari al-mujadalah. Kita pergi kepada al-haq. Lanjutkan baca pembaca yang berikut. Kalau ada masalah silakan ya. Pak Kades, silakan. Pak Kades nih kacamata pun dah tinggal sebelah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tetapi wajib bahwa membenarkan orang yang mendengar ia akan daripada perkataan yang benar itu, dan wajib diam daripada perkataan yang salah itu, melainkan apabila ada di dalam menyebutkan akan dia itu faedah di dalam agama dan adalah orang yang mendengar itu daripadanya, maka siogianya menyebut akan dia dengan perlahan dan jangan dikerasi menegur akan dia itu. Ya. Artinya sebentar. Ini lanjutan tadi perkataan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajnya.
Karena kitab kita ini, Syarus Salikin ini adalah uraian daripada dua kitab besar Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya dan Minhaj. Jadi tak heran kalau selalu mengutip apa yang dicakapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhajnya. Artinya, kalau nampak orang itu punya marwah, jangan menegur dia dengan cara yang tidak bermarwah. Dalam Islam, sekiranya bersalah seorang imam atau qadhi atau alim, orang yang dihormatkan di dalam agama, maka petugas polisi hendak menangkapnya karena terbukti bersalah atau diduga bersalah, tapi tidak boleh diubah atau dilucuti pakaian kebesarannya. Itu dari segi perbuatan, tidak boleh. Atau kalau dimasukkan ianya ke penjara atas sesuatu kesalahannya, tidak boleh diubah pakaian kebesaran. Itu dalam Islam dilindungi itu. Dalam hukum negara macam mana? Begitu juga. Mana di sini polisi? Tak datang dia. Nanti kita tanyakan kalau datang dia. Satu. Yang kedua, itu dalam perbuatan. Orang-orang yang dihormatkan di dalam agama, yang dimuliakan di dalam agama, yang mempunyai fadail di dalam agama, yang dipanuti orang ianya, fisiknya di dalam agama, dia tidak boleh atas satu kesalahannya dihinakan dia dari segi penampilannya, dihinakan ianya dari segi ucapan kepadanya. Sekalipun ianya membuat salah, wajib menegurnya billayyan, dengan lemah lembut. Itu yang dimaksud. Dalam perkataan lemah lembut, dalam perbuatan pun santun.